Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Dokumen rahasia Amerika Serikat berkaitan dengan gerakan 30 September yang sudah diklasifikasi terbuka untuk umum. Dokumen nomor 31, Airgram from American Embassy in Jakarta to Department of State, Public Finance, Foreign Exchange, Fragmentation, Secret, June 22, 1966. Laporan panjang ini yang disusun oleh kedutaan besar namun tidak pernah dikirim ke Departemen Luar Negeri merinci fragmentasi valuta asing di Indonesia. Laporan tersebut mencatat bahwa beberapa pejabat dan perwira Angkatan Darat terus mengoperasikan sektor ekonomi seakan-akan seperti wilayah kekuasaan pribadi. Kedutaan besar mencatat bahwa sulit untuk mengkonfirmasi cerita-cerita ini tanpa akses ke catatan Bank Sentral dan berharap IMF, Dana Moneter Internasional, akan berusaha mengatasi masalah tersebut. Setelah Oktober 1965, pejabat Amerika Serikat mengamati dan menyetujui pejabat militer Indonesia yang bersekutu dengan Jenderal Soeharto mendekati perusahaan asing dan meminta agar mereka menyetor royalti dan uang sewa ke rekening bank yang dikuasai Angkatan Darat sebagai alat untuk meruntuhkan pengaturan valuta asing Soekarno dan mempercepat runtuhnya Indonesia untuk melegitimasi pengambil alihan kekuasaan oleh Angkatan Darat. Dokumen nomor 32, Telegram A-808 from American Embassy to Department of State, Army Military Police Corps Assaming, Role as Road Police, Confidential, June 29, 1966. Laporan ini menguraikan proses baru yang meresmikan pembersihan pegawai negeri sipil di Indonesia. Pegawai negeri sipil diuji dan diberi serangkaian pertanyaan yang harus dijawab mereka, termasuk melaporkan semua afiliasi politik yang mungkin mereka miliki, kesalahan apapun yang mungkin mereka lakukan sebelum 30 September 1965, dan bagaimana mereka membuktikan kesetiaan mereka terhadap gerakan anti-gerakan 30 September. Diamati bahwa meski proses ini sangat menyeluruh, pengujian semacam itu mungkin sulit dilakukan di luar Jakarta. Tes tersebut dicatat sedang dikelola oleh Korps Polisi Militer Angkatan Darat yang melihat peran mereka sebagai menjaga ideologi negara yang tadinya dimainkan oleh Resimen Cakrabirawa. Dokumen nomor 33, Telegram A-65 from American Embassy to Department of State, Condition and Attitudes in East Nusa Tenggara, Confidential, August 3, 1966. Laporan ini menceritakan pengamatan seorang antropolog Amerika, James Fox, yang telah menghubungi kedutaan besar untuk menggambarkan kejadian-kejadian di Rote selama masa pembunuhan terjadi. Fox melaporkan bahwa pada bulan Januari atau Februari 1966, sebuah detasmen Angkatan Darat tiba di Rote dan mengeksekusi pemimpin PKI setempat dan seorang kader partai dari Jakarta bernama Sukirno. Angkatan Darat kemudian datang lagi pada pertengahan Maret dan mengeksekusi antara 40-50 komunis Rote lokal ditambah 30 komunis lainnya dari pulau tetangga, Sawu.
Dari diskusi dengan penduduk setempat, Fox berpendapat bahwa antara 800 hingga 1.000 orang dituduh komunis dieksekusi oleh Angkatan Darat di Nusa Tenggara Timur. Dokumen nomor 34. Telegram A218 American Embassy Jakarta to Department of State. The Army takes hold in Central Java. Secret. November 5, 1966. Laporan ini mencatat sebuah perjalanan yang dilakukan petugas kedutaan dengan seorang jurnalis New York Times ke Jawa Tengah. Ini adalah contoh jurnalisme tertanam karena perwakilan Angkatan Darat juga menyertai mereka. Tujuannya adalah supaya Angkatan Darat dapat menunjukkan kepada para pengunjung beberapa contoh model desa-desa di Indonesia yang berada di bawah kendali militer. Penulis juga mencatat bahwa Angkatan Darat telah memberlakukan aturan ketat di provinsi tersebut. Penggunaan penghalang jalan, kartu identitas, larangan pertemuan 5 orang atau lebih, dan pencarian dari rumah ke rumah sebagai sarana untuk mengendalikan wilayah ini. Kegiatan militer dicatat telah diperluas dari urusan keamanan dasar ke upaya untuk mengarahkan kembali kehidupan politik. Militer juga menjalankan program sosialisasi untuk menyebarluaskan program politik militer, sebagaimana dirumuskan di seminar Angkatan Darat di Bandung. Warga sipil yang menghadiri pertemuan ini ditanyai pertanyaan tentang Orde Baru, sebuah istilah yang masih baru pada waktu itu. Penulis mencatat bahwa partai politik telah diberangus dan terdapat sejumlah tahanan politik yang sangat besar. Militer digambarkan sebagai penengah politik baru, inovator ekonomi, dan pendidik lokal. Dokumen nomor 35. Telegram 1620 from American Embassy in Jakarta to Secretary of State in Washington. Secret. January 20, 1967. Telegram ini mencatat sebuah diskusi antara staf kedutaan besar dan Mayor Jenderal Syarif Tayyip. Syarif mencatat bahwa walaupun Soeharto membutuhkan waktu lebih lama untuk menggulingkan Soekarno dan orang-orang keras lainnya seperti dirinya, dia akan segera bertindak untuk meresmikan transisi. Soekarno diperkirakan akan memberikan pidato kepada MPRS dalam beberapa hari ke depan, di mana dia akan berusaha untuk mengurangi keterlibatan PKI dalam tindakan gerakan 30 September. Syarif menyarankan Soekarno berencana untuk lebih menyalahkan Nekolim, yang berarti CIA dan teman-teman lokalnya. Syarif menyarankan akan membantu menguatkan pendapat militer terhadap Soekarno. Syarif berencana menggunakan momentum ini untuk bergerak melawan Soekarno dan meramalkan pertumpahan darah lebih lanjut jika Soekarno menolak. Demikian kura-kura tagar lambe sundel.